Namaku Reno cerita mengapa aku menjadi crush dasar. Cerita ini berawal ketika aku masuk SMP. Aku adalah anak laki-laki normal pada umumnya, hanya saja aku kurang suka keluar rumah. Tempat tinggal rumahku juga tergolong sepi karena berada perumahan dan penduduknya sedikit. Fisikku seperti cewek, berat badan aku saja 50 kilogram dan tinggi badanku 160 cm. Kulitku putih tapi temanku bilang aku mirip seperti cewek. Banyak perempuan yang mendekatiku. Jujur saja aku tidak pernah mau untuk pacaran karena aku pendiam sulit sosialisasi. Ketika di kelas guruku memberi tugas kelompok yang terdiri dari 5 orang, kelompokku beranggotakan Ziz, Anita, Lulu, Bowo, dan aku. Setelah pulang sekolah kami rencana untuk kerja kelompoknya di rumahku. Kebetulan rumahku sepi. Ayah dan ibuku kerja di sawah. Aku anak tunggal, kebetulan tugasnya hanya membuat kerajinan. Tangan kami membuat kerajinan dari kayu. Setelah selesai mengerjakan tugas kelompok kami pun beristirahat. Ketika itu teman-temanku melihat ada perlengkapan milik ibuku, lalu mereka izin untuk make up dan memakainya. Tidak lama dari itu Syifa iseng bilang, "Reno, mau tidak aku make over kamu daripada diam saja?" tanyanya. Lalu Anita juga menimpali, "Sini aku make over biar menjadi ganteng, kalau jati perempuan pasti cantik." Aku tidak mau tetapi karena mereka memaksa, akhirnya aku terima. Mereka sambil merias wajahku. Syifa bilang, "Kontur wajah kamu itu seperti perempuan." Aku cuma bisa tersipu malu. Setelah hampir setengah jam aku di makeup wajahku, aku melihat di cermin diriku versi perempuan sangat cantik dan Syifa memang sangat jago makeup. Setelah selesai Syifa berkata, cantik banget Reno, biar lebih mendalami karakter mau tidak kalau coba pakai hijab biar lebih mirip perempuan." Syifa lalu mencari hijab milik ibuku yang berada di kamarnya. Ketika sedang mengambil kerudung Syifa tidak sengaja menemukan gamis milik ibuku. "Ini ada gamis, sekalian aja pakai." Anita pun ikut memaksa diriku untuk memakai gamis dan hijab. Aku bilang ke mereka, "Cuma kalian saja yang tahu kalau aku jati perempuan hari ini." Ucapku lalu mereka mengiyakan. Aku ke kamar mandi untuk memakai daster. Tidak tahu kenapa tubuhku bergejolak, ada perasaan di mana aku merasa jati perempuan. Dasternya sangat pas di badanku. Ketika di kamar mandi, aku menemukan BH punya ibuku, lalu ada rasa keinginan aku untuk memakainya. Tetapi aku urungkan karena aku masih malu. Setelah aku dari kamar mandi, Syifa dan Anita kagum ketika aku memakai daster. Mereka bilang aku mirip sekali perempuan dan aku pun merasa malu apalagi ketika diriku bercermin. Lalu Anita mengajak kami berfoto. Awalnya aku sangat malu dan takut disebar atau diupload, tapi Anita bilang untuk tidak menguploadnya. Akhirnya kami berfoto bersama. Ketika sedang berfoto Anita iseng mencubit dada aku. "Apa sih Net, sakit loh. Kamu mirip banget perempuan." Setelah berfoto mereka kemudian pulang. Ketika semua temanku pulang aku teringat kalau ada BH milik ibuku di kamar mandi. Awalnya aku ragu memakainya, namun hasrat penasaran dalam diri memaksaku untuk memakainya. Wangi BH yang khas makin gejolak tubuhku. Kemudian aku coba memakainya, ukurannya pas di dadaku. Lalu aku tambah dengan kaos kaki. Aku pun bercermin di mana aku menjadi nafsu melihat diriku yang sangat cantik dan seksi karena pantatku cukup berisi. Namun burungku terasa mengeras perasaan yang beda ketika aku memakai pakaian perempuan. Sekarang tahun 2018 dan aku sudah masuk ke sekolah menengah atas. Aku makin mahir make up. Aku terus beser dengan pakaian ibu. Jarak sekolah dari rumahku cukup jauh, karena itu aku tidak diperbolehkan membawa motor sendiri. Karena aku tidak punya SIM, akhirnya aku memakai angkutan umum. Di sekolah ini aku mendapat teman baru, yaitu Rido, teman sebangku, mungkin karena dia pendiam dan pemalu. Saat jam istirahat aku dan Rido ke kantin. Aku terkejutnya ketika melihat kakaknya Anita, yaitu Dika, menjadi kakak kelasku. Dika yang sekarang badannya agak berisi dan berotot. Beda seperti Dika yang aku tahu 3 tahun lalu. Aku awalnya mencoba mengabaikannya, tiba-tiba Dika memanggilku. "Kamu temannya Santi pas SMP kan?" tanya Dika. "Iya kak, benar," jawabku. Setelah aku melanjutkan jalan. Berapa jam kemudian bel pulang. Sekolah berbunyi seperti biasa. Aku menunggu angkot pulang. Lalu Dika datang menghampiriku. "Kamu nggak bawa motor? Bareng aja sini," tanya Dika. "Tidak kak, gak apa-apa. Aku naik angkot saja," jawabku. Tetapi Dika tetap memaksaku untuk ikut pulang bareng. "Kita juga kan searah lagian."
naik angkot lama. Ayo, jangan malu-malu, kata Dika. Akhirnya aku ikut dengan Dika karena angkot juga sangat lama datangnya. Kita pun mengobrol di motor. Sekian dulu video dari saya ya teman-teman. Jangan lupa tinggalin jejak ya. Like and di subscribe ya. Next video kita lanjut lagi cerita yang lebih seru. Dadah, see you.